Ini ada yang nanya nih. Assalamualaikum Umi, saya mau tanya hal-hal apa saja yang membuat kita sudah wajib menikah? Yang nanya Ahwat. Jadi memang pada dasarnya semua hukum itu kan asalnya adalah jais ya, asalnya boleh gitu. Ya, sampai dengan ada hukum yang menyatakan haram atau halalnya gitu. Ya. Jadi wajib kalau apa? Kalau bagi ikhwan ya terutama bagi ikhwan, ini makanya perbedaan biologis antara ikhwan sama akhwat ya. Kebutuhan biologis seksual dalam hal ini antara ikhwan dengan akhwat ya. Laki-laki itu kebutuhan seksualnya nggak bisa ditunda. Jadi makanya kalau misalnya dia memang butuh menikah gitu, memang untuk memenuhi kebutuhan seksualnya antara lain gitu, itu memang nggak bisa ditunda. Wajib hukumnya dia segera menikah. Gitu. Nah tapi kalau misalnya memang itu masih bisa ditahan gitu ya, masih bisa disiasati, dia masih punya kesibukan gitu misalnya ya, belum sampai pada tahap yang wajib gitu ya. Jadi masih bisa punya waktu untuk belum menikah dulu gitu. Ya, kalau perempuan ini kan sifatnya kasuistik ya Mah ya. Kalau ada perempuan udah terlalu banyak fitnah nih misalnya, ini biasanya high quality akhwat ya, ya banyak yang ngincer gitu ya, ngirim WA cinta gitu ya, gitu deh pokoknya gitu ya, pokoknya udah banyak yang ganggu lah gitu. Ya memang sebaiknya segera menikah. Kenapa? Kalau paling tidak kalau misalnya udah menikah udah ada yang ngejagain, udah berkurang lah paling tidak fitnah. Jadi betul ya pertanyaannya bagus sekali ya ini ya Mah ya. Pada tahap apa sih nikah tuh jadi wajib gitu kan? Pada tahap apa sih nikah itu jadi sunnah gitu misalnya kan? Pada tahap apa juga misalnya nikah tuh jadi haram gitu? Boleh gitu ya. Ada nggak pernikahan yang haram? Jelas ada gitu kan. Ya, pernikahan misalnya ada terkait dengan hubungan nasabnya atau hubungan mahramnya gitu misalnya ada gitu ya. Atau pernikahan yang pernah dengar nikah mut'ah ya? Nikah kontrak gitu. Itu termasuk yang diharamkan gitu. Habis nikah kontrak bukan ya, tapi nikahnya pakai jadwal gitu ya. Kita nikah cuma sampai 3 bulan aja ya gitu misalnya ya. Ada nggak nikah yang kayak gitu? Ada, banyak yang di puncak ya. Nanti setelah selesai nikah 3 bulan ya dicerai gitu. Ya itu termasuk nikah yang haram gitu misalnya. Seperti itu ya. Jadi hukum asalnya memang tadi jais ya boleh ya, tetapi bisa jadi wajib, bisa jadi haram gitu tergantung dengan situasinya gitu. Allahu a'lam bishawab. Terjawab ya Mbak yang DM tadi. Terjawab ya. Iya, sama-sama syukron Umi ya. Ini mumpung Uminya nih bisa ditanya-tanya, ayo kita tanya. Ayo, sama Kori juga boleh nanya. Kori, Umi ada belakang. Aku di belakang aja lah. Ayo Kori tanya. Saya mau tanya begini, saya sudah ikut beberapa kajian pranikah, masuk kajian Umi Denti di sini, mungkin sama dengan aku yang bertanya sebelumnya. Dari tahun 2017 akhir saya ikuti kajian-kajian pranikah. Bulan ini saya sudah berumur 33 tahun. Saya ditanya sama orang tua dan sentilan dari teman-teman kantor bahwasanya cepat nikah, dunia sudah tua, itu dulu. Silakan nih tanggapan nih. Iya, Hanggi ya. Udah pernah ikut kajian yang dia doa kali ya. Sampai pernah ada yang gini juga nih. Saya share nih kajian ini gitu ya. Saya share di Instagram ya. Terus ada yang ngetek gitu kan. Ngetek ponakannya gitu ya. Ayo nih ikut kajian ini nih gitu ya. Terus saya doain gitu. Amin gitu. Soalnya waktu itu juga pernah ada kajian. Terus sempat wapri juga. Dan gak lama alhamdulillah terus nikah gitu ya. Terus saya bilangin ke temen yang ngetek di Instagram itu gitu. Amin, amin. Insya Allah nanti habis kajian insya Allah nikah gitu ya. Tapi entah kajian yang mana gitu. Tapi tetap semangat aja. Sampai kadang-kadang ada yang begini juga nih Hanggi ya. Saking udah pada tahap udah kayaknya bekalnya mah udah gak kurang-kurang gitu ya. Bekal kajiannya mah udah banyak gitu. Ya ikut kajian semua, kajian, buku udah dibaca, YouTube udah didengerin, udah selesai semua, tapi jodohnya memang belum aja gitu. Ya udahlah males ikut kajian gitu. Ya. Nah, kalau pesan saya sama Hanggi gini ya, Hanggi dan kawan-kawan yang punya kasus serupa ya. Pesan saya gini aja. Pertama-tama pokoknya jangan lelah bersama dengan orang-orang soleh. Ikut aja udah pokoknya bareng sama orang-orang soleh gitu. Ya ikut kajian itu dalam rangka apa? Dalam rangka bersama-sama dengan orang-orang soleh gitu kan, gitu ya. Nanti kalau kita sering bareng-bareng dengan orang-orang ini ya, mungkin ikut taklim rutin ya. Ini dari Lampung Selatan ini. Dari RKI dari mana aja ya, Lampung Selatan ada, Benar Lampung ada, itu pasti ada tuh gitu ya, kajian-kajian kayak gitu, taklim rutin gitu ya, ikutin.
Nanti kalau udah bareng dengan orang-orang ini, insya Allah ketemu gitu ya, komunitas orang solehnya. Insya Allah jodohnya nggak jauh-jauh deh gitu. Ya, ada nggak sih ya jodohnya misalnya udah ikut semua prosedurnya nih, semua prosedur udah ikut gitu ya, terus dapat jodohnya gitu, ya, dapat jodohnya, terus tahu-tahu cerai di tengah jalan gitu, ada gitu ya, namanya macam-macam ya, kasus berumah tangga tuh macam-macam gitu. Udah sama-sama dengan orang soleh gitu, terus misalnya dapat ujian di tengah perjalanan rumah tangga gitu, terus nggak lanjut gitu, misalnya bercerai gitu, ada aja gitu ya. Nah, kalau menurut saya sih begini ya, pertama-tama saya pikir memang itu namanya kebutuhan ya, Hanggi ya, segera menikah gitu, mungkin begitu ya. Tapi tetap harus dilurusin lagi. Dulu saya ingat ya, pernah ada yang kepengen ikut ngaji dengan saya waktu itu. Dulu udah agak lama ya, saya baru punya anak 1 waktu itu ya. Pengen ikut ngaji dengan saya, tapi memang dia betul-betul bilang gitu. Di awal ngaji itu dia betul-betul bilang, ngaji itu karena kepengen dapat jodoh kayak kakaknya. Gitu ya. Jadi kakaknya waktu itu baru nikah, dapat jodoh orang soleh lah gitu ya. Terus kalau ngeliat proses kakaknya kok asik gitu kayaknya. Jadi dia kepengen ngaji juga. Ngajinya kenapa? Ngajinya supaya dapat jodoh gitu. Ya, terus saya bilang ya harus dilurusin lagi gitu ya niatnya. Ya ayo lurusin lagi niatnya. Niatnya karena kepengen jadi orang baik dulu gitu ya. Insya Allah kalau udah jadi orang baik, kumpul sama orang-orang baik, insya Allah jodohnya juga orang baik. Insya Allah nanti ketemunya dengan orang baik gitu ya. Jadi lurusin lagi gitu niatnya. Untuk Hanggi kalau menurut saya gini ya, tadi ya, kalau misalnya memang betul-betul memang jadi kebutuhan, nggak apa-apa gitu disampaikan ya, apalagi kalau memang udah punya guru ngaji ya, gitu. Tadi ya makanya saya bilang ya, semua keran-keran itu dibuka gitu, semua keran dibuka, keran guru ngaji boleh, keran keluarga boleh, pokoknya selama dia prosesnya nggak langgar syariat, prosesnya nggak lewat pacaran gitu, insya Allah calonnya juga insya Allah orang yang kalau kita lihat, kita telusuri juga insya Allah orang yang baik gitu. Bismillah gitu, dijajakin aja ya. Atau misalnya teman-teman kerja gitu misalnya ya, teman kantor gitu misalnya, mau ngenalin, kita percaya nih sama teman kita gitu, nggak apa-apa gitu. Jangan segan gitu, jangan segan minta sama Allah. Biasanya kalau kita punya hajat itu kan biasanya kita lagi khusyuk-khusyuknya gitu ya, kepengen banget gitu ya mendekat sama Allah itu. Minta, benar-benar minta sama Allah gitu. Mintanya benar-benar minta yang memang betul-betul ditunjukkan, didekatkan gitu. Kalau misalnya memang masih jauh, ya Allah dekatkan, ya Allah. Kalau masih kurang dekat, deketin lagi ya Allah gitu. Insya Allah gitu. Insya Allah ada aja jalan keluar dari Allah. Kadang-kadang kita nggak tahu gitu jalannya ya. Dan nggak ada lain selain bersabar gitu ya. Sabar. Namanya omongan netizen ya, Hanggi ya. Netizennya kadang-kadang netizen yang ada di rumah gitu. Tetangga gitu ya. Pasti ada aja ya, tadi kayak si Ayu tadi ya, kadang-kadang tuh gini loh, kalau kita mau melakukan sesuatu karena ekspektasi orang lain ya, berbahaya gitu ya. Ini misalnya kita tadi itu ya, belum nikah ditanya terus gitu kapan nikah gitu. Nanti udah nikah belum punya anak ditanya terus kapan punya anak gitu. Kita mana tahu gitu ya, kita kan nggak tahu gitu, Allah yang kasih anak gitu kan. Udah punya anak, anaknya laki, terus dapat anak laki lagi, nanti ditanya, wah kapan nih punya anak perempuan, gitu nggak tahu gitu kapan punya anak perempuan gitu ya, nggak bakal berhenti gitu menghadapi ekspektasi orang lain gitu ya. Udah pokoknya kencengin aja udah ya, yakin kita sama Allah, yakin sama Allah gitu ya. Kasus saya waktu itu, saya termasuk yang belum kepengen nikah, tau udah dapat jodohnya gitu ya. Jadi belum kepengen nikah ya, tau ketemu sama Pak Supri gitu, nikah deh gitu. Jadi macam-macam gitu kan ya. Ya ada orang yang udah kepengen banget nikah gitu ya karena usia dan macam-macam gitu. Ternyata memang belum gitu dapat jodohnya. Ya udah gitu ya. Kencengin aja keyakinan kita sama Allah. Kadang-kadang ujiannya tuh memang dari sisi itu gitu ya. Ada orang yang ujiannya dari sisi jodohnya belum dapet gitu ya. Saya juga pernah punya murid pengajian yang begitu ya. Terus nasihat saya sama dia apa? Udah, nanti insya Allah ada, yakin gitu ya jodohnya ya. Dia udah ngebuka semua keran tuh, keran keluarga udah ya. Boleh silakan teman-teman kerjanya juga udah. Saya bilang, udah sekarang mumpung masih belum nikah, puas-puasin mengupgrade kapasitas diri gitu. Ikut semua kegiatan yang bisa mengupgrade kapasitas diri. Soalnya kalau udah nikah lain ceritanya. Jadi saya bilang gitu ya. Jadi ada pelatihan apa, masih bisa ada peluang bisa sekolah di luar negeri, sekolah gitu ya. Sampai nanti ada masanya gitu ya, ketemu dengan jodohnya gitu. Ya mungkin jalannya memang kayak gitu kan. Jadi
ngapa terus gitu, sampai pada tahap akhirnya udah dia pasrah aja gitu, dan akhirnya diikutin gitu ya, dia rajin gitu ikut segala macam ya, pokoknya dalam kerangka mengupgrade kapasitas diri itu gitu ya, insya Allah ya, yakin ya Hanggi ya, mudah-mudahan ya, minta sama Allah, insya Allah mudah-mudahan dipermudah, didekatkan insya Allah jodohnya ya, Allahumma amin ya, mohon sama-sama kita ngedoain ya ibu-ibu ya, teman-teman semua ya. Amin. Tetap semangat ya. Amin ya robbal Tetap alamin. semangat. Nah, ini ada yang tanya nih, silakan via DM. Ini kok banyak yang nge-DM sih? Kok bisa Nah, DM? maksudnya Nggak di chat aja ya, Mia? Iya, silakan, ini yang mau nanya boleh, malu mungkin. Ya, nggak apa-apa, silakan boleh nanya. Kalau ada yang mau wapri-wapri juga boleh ya. Nanti itu di PDF itu ada nomor telepon saya, boleh silakan kalau ada yang mau wapri. Sampai sekarang juga masih suka banyak yang wapri itu soal jodoh-jodoh tuh. Waktu itu sih saya belum bisa mengiyakan beberapa permintaan untuk jadi mediator karena memang itu momennya lagi nggak tepat gitu ya. Jadi bukannya karena saya nggak mau gitu. Juga berhenti, Mas. Ini izin tanya tadi Mana sih? dijelaskan bahwa jangka waktu Enggak, taruh itu. dan nikah 3 bulan. Kalau ternyata jangka waktu itu lebih dari 3 bulan karena ada suka, gimana Umi, dan apa yang harus dilakukan untuk menunggu waktu pernikahan iya. Kalau tadi pertanyaannya soal waktu ta'aruf ya, ya, 3 bulan itu kira-kira ama more or less ya, lebih atau kurang gitu ya, nggak harus jadi patokan gitu ya, termasuk dianggap terlalu lama kalau misalnya udah lebih dari 6 bulan misalnya kayak gitu. Dulu misalnya ada kasus begini ya, saya udah pernah ceritain juga. Ini mohon maaf ya, mungkin kayak si Hanggi atau yang teman-teman udah pernah dengar cerita saya di Adura ya. Iwan dan Ahwat dari dua suku yang bertolak belakang. Si Iwannya udah oke nih dengan Ahwatnya gitu. Udah nggak masalah dengan keluarga dan anak-anak, udah nggak masalah. Kok namanya nggak kebaca sih? Tetapi karena memang waktu itu masalahnya termasuk cukup pelik karena perbedaan suku, perbedaan pendekatan suku ini gitu ya, di tengah-tengah proses ta'aruf si Ahwatnya ngalah, silakan gitu ya, mempersilahkan Iwannya untuk udah deh diselesain aja ta'arufnya, cari Ahwat yang lain aja. Iwannya kekeh gitu ya, Iwannya pede, kekeh, bismillah nggak apa kita lanjutin gitu. Ya, dan waktu itu prosesnya memang cukup lama, sampai ya kurang lebih hampir 6 bulan lebih lah gitu ya. Tapi tadi itu makanya dibilang itu lebih atau kurang gitu ya, more or less aja gitu, nggak harus memang patokannya 3 bulan sih gitu, karena memang kondisi keluarga kan masing-masing beda-beda ya, jadi pendekatannya berbeda-beda, ada yang butuh sampai lebih dari 6 bulan gitu misalnya, atau misalnya pernah ada yang misalnya butuh waktu 1 tahun. Nah kalau kayak gitu biasanya harus disampaikan terlebih dahulu, kendalanya kenapa gitu misalnya, faktor apa yang bikin dia jadi lama, misalnya ada yang karena faktor ikatan dinas gitu misalnya, waktu itu pernah ada yang begitu ya. Ikhwannya punya ikatan dinas gitu, dan baru bisa menikah itu setelah dia selesai dari ikatan dinasnya gitu misalnya ya. Waktu itu kita pernah cari berbagai macam solusi ya, pernah kita tanya gini, kalau misalnya nikah legalnya ya, maksudnya nikah yang pakai KUA-nya itu nanti setelah ikatan dinas selesai gitu, kira-kira gimana gitu misalnya ya. Jadi nikah di agama dulu gitu misalnya ya, sebelum nikah KUA-nya gitu misalnya. Wah kayaknya masih agak berat gitu Umi gitu, karena memang juga susah pulang dan lain-lain. Oh kalau gitu ya udah ditunggu gitu. Nah kalau misalnya situasinya kayak gitu, kira-kira Ahwatnya bersedia apa enggak? Ditanya ke Ahwatnya gitu ya. Insya Allah bersedia gitu ya. Terus masih bisa tetap menjaga hubungan nggak pakai hubungan, kalau istilah saya itu hubungan partikelir ya. Hubungan partikelir ya, swalayan. Artinya ya udah kontakan langsung berdua gitu. Nah, itu yang harus dijaga gitu ya. Masih bisa ngejaga nggak supaya nggak begitu selama 1 tahun misalnya kayak gitu. Insya Allah bisa Umi gitu. Oh ya udah kalau memang bisa ya udah gitu ya. Kesepakatan 2 keluarga dibicarakan, 1 tahun kemudian terus menikah gitu ya. Ya tadi itu misalnya karena faktor apa dulu gitu ya. Kurang lebihnya sih seperti itu gitu, tapi memang bisa lebih dikit gitu.